Kepala Staf Brigade Golani Angkatan Darat Israel Yoav Yarom mengundurkan diri dari Lebanon pada 25 November 2024. Keputusan itu diambil setelah insiden tragis yang menewaskan peneliti arkeologi sipil Zev Erlich di Lebanon Selatan pekan lalu. Diketahui Yarom mengirim Erlich 71 tahun memasuki zona pertempuran tanpa izin resmi. Kunjungan ke benteng kuno itu berakhir dengan serangan oleh pejuang Hizbullah yang menewaskan Erlich dan seorang prajurit Gurkha Hati. Mengutip Tribun News pada 26 November 2024, Yarom dan seorang komandan dari batalion ke-13 juga mengalami luka dalam serangan tersebut. Dikabarkan tentara dan polisi militer Israel telah membuka penyelidikan. Di tengah konflik, Israel terus melancarkan serangan udara yang menewaskan 3.768 warga Lebanon dan melukai ribuan lainnya. Di sisi lain, Israel juga mencatat kerugian besar dengan 803 tentara Israel tewas. Tentara Israel mengklaim telah menyerang pusat komando Hizbullah di daerah Basta Beirut pada Sabtu 24 November 2024. Serangan udara tersebut menghantam sebuah bangunan tempat tinggal warga Lebanon. Mengutip Al Arabiya, dilaporkan 29 orang tewas dan 67 lainnya terluka. Sementara, militer Israel menyatakan serangan itu untuk menargetkan jaringan Hizbullah di pusat kota. Diketahui, sumber keamanan senior Lebanon mengungkapkan bahwa seorang perwira tinggi Hizbullah menjadi target serangan IDF. Namun, pejuang Hizbullah Amin Karim membantah adanya pemimpin organisasi yang menjadi sasaran. Terlihat serangan itu meninggalkan kawah besar di lokasi kejadian. Insiden itu memicu kecaman luas mengingat jatuhnya banyak korban sipil. Pemerintah Lebanon mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar menghentikan serangan. Hizbullah melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Israel pada Minggu 24 November 2024. Dalam serangan itu, militer Israel mendeteksi ada 170 roket yang ditembakkan Hizbullah. Mengutip Al Arabiya, akibatnya rumah-rumah warga yang berada di daerah Petah Tikva sebelah timur kota Tel Aviv terbakar. Polisi setempat juga melaporkan sejumlah orang terluka akibat terkena pecahan rudal. Sementara Israel mengklaim sebagian besar roket berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome. Namun, Hizbullah mengklaim bahwa serangan tersebut berhasil mencapai sasaran utama yaitu pangkalan militer di Tel Aviv. Selain roket, Hizbullah juga menggunakan drone dan rudal Fadi-6 serta Qader 2 dalam penyerangan tersebut. Militer Israel juga memperingatkan bahwa akan menargetkan fasilitas Hizbullah di Beirut Selatan. Dua gerakan perlawanan proksi Iran, Hizbullah Lebanon dan Ansarullah Houthi Yaman meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Dilaporkan, Hizbullah meluncurkan drone dari Lebanon yang berhasil mengenai target di kota pesisir utara Israel. Dikabarkan, sirene kembali berbunyi di Daharia dan beberapa kota di Galilea Barat setelah dugaan infiltrasi drone tersebut. Surat kabar Israel Maarif melaporkan bahwa serangan Hizbullah mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa bertambah di pihak Israel. Di hari yang sama, kelompok Houthi juga meluncurkan serangan ke pangkalan Nevatim Israel menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina II. Sementara, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi bahwa serangan itu berhasil mengenai targetnya. Diketahui, warga Yaman telah menyatakan dukungannya terbuka untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi ancaman hukum dunia internasional. Analis menilai kondisi itu dapat mempengaruhi masa depan politik Netanyahu. Bahkan, menurut analis, keadaan itu juga dapat mempengaruhi perang di Gaza dan Lebanon. Sementara, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant. Hal itu dipicu adanya dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza. Diketahui surat perintah tersebut muncul menjelang persidangan korupsi yang dijadwalkan berlangsung dalam 2 minggu mendatang. Mengutip Al Arabiya pada 26 November 2024, dilaporkan perintah itu dapat mengakhiri karir politik Netanyahu jika terbukti bersalah. Meskipun demikian, Netanyahu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, hal itu memperburuk situasi politiknya yang semakin terpuruk.
Israel berikan sinyal akan menyetujui usulan Amerika Serikat untuk gencatan senjata dengan Hizbullah pada Selasa 26 November 2024. Kabinet Keamanan Israel menggelar sidang malam ini membahas teks kesepakatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sementara, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyatakan bahwa kesepakatan hampir tercapai meskipun belum selesai sepenuhnya. Persetujuan juga datang dari Beirut di mana wakil juru bicara Parlemen Lebanon menyatakan bahwa tidak ada kendala besar yang tersisa. Meskipun demikian, laporan dari kantor Netanyahu pada Senin 26 November membantah adanya kesepakatan yang sudah disetujui oleh Israel dan Lebanon. Hizbullah dikabarkan mendukung rencana tersebut dan meminta Ketua Parlemen Nabih Berri untuk berunding. Mengutip Tribun News, gencatan senjata ini mengharuskan pasukan Israel mundur dari Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari. Sementara, tentara Lebanon akan dikerahkan ke wilayah perbatasan. Selain itu, Israel terus melancarkan serangan udara di selatan Beirut meskipun ada tanda-tanda dimulainya gencatan senjata. Di sisi lain, gencatan senjata ini dapat membuka pembebasan sandera di Gaza melalui negosiasi dengan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.